Menemani hijrahmu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali lagi bersama kita di sini di Radio Al-Fatih 107,3 FM menemani hijrahmu setiap hari. Hari ini Rabu 3 September 2025 yang bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat indah, yaitu selaras dengan keinginan Allah Ta'ala. Pernahkah kita bertanya dalam hati bagaimana cara membuat langkah hidup kita menjadi selaras dengan apa yang Allah inginkan? Atau bagaimana cara menundukkan keinginan pribadi kita agar sejalan dengan ridhonya? Insya Allah bersama guru kita yang kita hormati Ustadz Rahmat Hidayat Nasution LC, kita akan kupas tuntas jawabannya. Nah, sahabat muslim bisa ikuti interaksi kita melalui WhatsApp di 0821 72118659 atau simak langsung di streaming kita di alfatihstripmedia.com. Dan jangan lupa untuk ikutin live kita di Instagram dengan username @radioalfatih. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kita mempersilahkan sama Ustadz. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari studio mendoakan semoga sahabat muslim dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kebahagiaan dalam menikmati hari demi hari di negara kita ini. Sahabat muslim, hari ini kita mau bahas cerita tentang selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan kita dan apa yang kita perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita perbuat. Maka sahabat muslim, hukum yang berlaku bagi manusia, hukum yang berlaku bagi manusia itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Jadi Allah tidak menciptakan itu kecuali sesuai dengan ukurannya. Artinya memang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita ya memang sesuai dengan ukuran kita. Kehendaknya Allah itu sesuai dengan ukuran kita. Mau kayak manapun kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tak mengizinkan, tidak bisa. Walaupun seluruh yang ada di langit dan di bumi nolong kita, juga tidak bisa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lakumul khiyara. Apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkannya, itulah yang terjadi. Manusia tidak punya kuasa. Maka di sini dipahami sahabat muslim ya, bahwa hukum yang berlaku bagi manusia itu adalah kehendak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kajian ilmu tauhid sering dikatakan ini berkaitan dengan Allah punya sifat iradah. Iradat dalam kajian tauhid, khususnya kitab dalam pandangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus lagi mazhab Asy'ari atau Maturidi, ini dikatakan bahwa ta'alluq terkait dengan sifat iradahnya Allah, kehendaknya Allah, ini terkait dengan persoalan mumkinat. Mumkinat itu adalah sesuatu yang ada awalnya, ada akhirnya. Artinya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala hanya berurusan dengan makhluknya. Berurusan dengan makhluknya, tidak berurusan dengan yang lain. Jadi ini terkait dengan masalah hal mumkinat. Nah, maka sahabat muslim ya, kita harus bisa memahami bahwa kehendak Allah itu adalah mutlak. Jadi kemarin kan pernah itu ya Mbak Pita ya, ada senior kita di sini dulu Bang Muhammad Hidayat gitu ya. Mantan host di sini sekarang nggak berada di KPI, kan dia pernah nelfon, Ustadz saya pernah lihat debat di TikTok, katanya ada yang bilang katanya Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Masa Tuhan tak bisa menciptakan anak dan tidak bisa menciptakan istri? Jawabannya karena kudrat dan iradat itu tidak berurusan dengan zatnya Allah, tapi berurusan dengan makhluknya. Artinya sifat ini punya kerja terkait dengan makhluknya. Kalau terkait dengan dirinya, itu bukan terkait dengan sifat mumkinat,
tapi berkaitan dengan masalah yang bersifat nafsiyah. Itulah dia wujud atau bersifat dengan sifat salbiyah yang menafikan Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai Tuhan yang bisa menciptakan anak, nanti akan melahirkan kelemahan. Ada anak, ada istri, itu bisa membuat kita lemah, membuat lemah. Contohnya adalah manusia. Ada seorang suami, dia punya istri. Pengen dia melakukan sesuatu, istrinya kadang-kadang ikut protes. Gara-gara protes istrinya, dia lemah, nggak jadi dia berbuat. Ada seorang suami, seorang ayah pengen dia melakukan sesuatu, tapi karena mikirkan anaknya, akhirnya dia tidak melakukan sesuatu. Ini contoh sahabat muslim ya. Tapi jangan dikembangkan karena kita sedang berbicara tentang ilmu tauhid. Ada seorang pasangan lah gitu, baik itu suami atau istri, sebenarnya udah pengen kali nih, mohon maaf, bubaran, jadi cerai gitu ya. Tapi karena yang dipikirkan anaknya nggak jadi, ditahan tahan. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan sifat lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu qiyamuhu binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya, maka kalau ditanya kenapa Tuhan tidak menciptakan anak dan istrinya, karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah punya anak dan istri, maka akan sama seperti manusia yang memiliki sifat lemah. Nah, kita kembali ke cerita ini. Jadi hukum yang berlaku pada Allah hukum Allah yang berlaku pada manusia itu adalah terkait dengan kehendaknya mutlak. Maka orang yang beriman, agar dia paham, agar dia selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu di dalam Al-Qur'an kira-kira Allah menjelaskan keinginan Allah terhadap manusia itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kita nggak paham. Apa keinginan Allah pada diri kita? Apa ya? Keinginan Allah itu sebenarnya udah pernah saya ceritain di sini. Keinginan Allah itu terkait dengan pekerjaannya. Apa kerja Allah Subhanahu wa taala pada manusia? Ada 6. Yang pertama, kerja Allah adalah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah memberikan kekuasaan kepada seorang dan Allah mencabut kekuasaan tersebut. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah muliakan seorang, Allah hinakan seseorang. Itu kerjanya Allah. Memuliakan seorang atau menghinakan seorang. Kemudian tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kerja Allah adalah mendatangkan siang dan mendatangkan malam secara bergantian. Lalu kemudian apa kerja Allah? Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah menghidupkan, tugasnya adalah menghidupkan, dan Allah juga tugasnya adalah mematikan, kerjanya Allah ya. Lalu kemudian kerja Allah adalah wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Sahabat muslim, kita bicara real yang ada terjadi saat ini di Indonesia ya. Ada orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada sisi, boleh dibilang, mohon maaf, kalau dilihat ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Dalam pandangan manusia, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan positif, memberikan azab negatif. Memberikan kekuasaan positif, mencabut kekuasaan negatif. Memuliakan seorang itu positif, menghinakan seorang itu negatif. Mendatangkan siang dan malam, ini baru umum kan gitu ya. Lalu kemudian menghidupkan dan mematikan, ini umum. Lalu kemudian memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita bicara Indonesia. Saat ini kan yang sedang diributkan oleh rakyat Indonesia adalah ada kejadian yang luar biasa. Ketika ada seorang tertabrak dengan mobilnya polisi. Ini melahirkan apa? Ternyata ini melahirkan keampunan. Dia sedang berjihad, ingin memberikan nafkah terhadap keluarganya, mencari nafkah dia. Lalu kemudian Allah ternyata usianya cuma sampai di situ. Ketika dia sedang mengantar makanan, dia terjebak dalam kondisi demo, lalu kemudian tertabrak. Di sini apa yang kita lihat? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Apakah dia dapat ampunan? Iya. Kenapa? Karena dia sedang berjihad untuk mencari nafkah buat keluarganya. Allah memberikan kuasa, iya. Gara-gara itu dia dapat kuasa. Apa itu? Keluarganya dapat rezeki yang luar biasa.
Lalu kemudian apa? Allah muliakan. Bukan hanya dia yang mulia, tapi juga keluarganya. Ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih biaya kehidupan keluarganya, anaknya hingga sekolah kan gitu kan. Nah, menghidupkan dan mematikan adalah kerja Allah. Dia dimatikan oleh Allah. Lalu kemudian dia dapat rezeki. Ya, rezeki keluarganya menjadi banyak. Nah, ini kita lihat kerjanya Allah. Oh, kerja Allah pada orang ini ternyata Allah sedang berikan ampunan. Ada orang yang saat ini sedang diazab oleh Allah. Mohon maaf nih sekedar contoh ya. Ada uya-kuya. Baru jadi anggota dewan, ternyata gara-gara dia salah, akhirnya dapat azab. Rumahnya kena dibongkar sebagainya ya. Dicabut kekuasaan, yang jadi anggota dewan dinonaktifkan, lalu kemudian dihinakan, ya semua orang menghina semuanya kan gitu. Yang awalnya terang menjadi gelap malam kan gitu ya. Artinya mematikan, iya, dia punya kesulitan untuk bergerak. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah beri rezeki tapi tidak seperti yang dulu. Nah, ini adalah gambaran kalaulah kita pada posisi yang kondisi seperti ini. Ada kalanya kita dapat ampunan, ada kalanya kita dapat azab. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ini adalah sudah diajarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam itu ya. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, iradatuka tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid in ihatatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk berada pada makom tajrid, tidak bekerja, sementara Allah menempatkanmu di makom sebab, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Keinginanmu untuk berada pada makom sebab, sementara Allah menempatkanmu di makom tajrid, itu adalah bentuk penurunan cita-cita atau harapan tinggi dari menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, mohon maaf nih, saya cuma sekedar mengambil contoh ya supaya real gitu ya. Kita ambil contoh terkait misalnya uya-kuya tadi. Ya kan gitu. Dia awalnya pada posisi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makom tajrid, tidak terlalu capek-capek kali karena jadi anggota dewan punya gaji tetap. Ternyata sekarang kondisinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman. Dia harus berada pada makom sebab. Maka ketika dia pada makom sebab, ya Allah tetapkan dia pada makom sebab, jangan dia bercita-cita balik seperti dulu. Dia beradalah pada makom sebabnya. Dia berikhtiar kembali, merenungi kesalahannya, meminta maaf, lalu kemudian dia bekerja kembali dengan baik. Nah, inilah namanya orang yang selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pada posisi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi orang yang berdosa. Mohon maaf, kita buat salah. Kesalahan kita mohon maaf lah, dalam pandangan kita itu cukup besar. Padahal selama ini mungkin kita adalah orang yang taat, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditetapkan menjadi orang yang dapat azabnya, banyak dosanya. Maka ketika kita banyak dosa, maka yang harus kita lakukan adalah segera mencari ampunan Allah. Kita carilah ikhtiar lagi repot-repot untuk mencari ampunan Allah. Apa yang kita perbuat? Yang kita perbuat adalah berikhtiar. Letak mana-mana saja kita ini bisa dapat ampunan Allah. Itulah ikhtiarnya. Kalau dulu mungkin saat kita taat, kita tidak perlu repot-repot kayak gini gitu ya. Artinya ini yang harus kita lakukan. Sekarang Allah tetapkan kita pada makom sebab. Ya maka yang harus kita lakukan adalah kita berikhtiar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menempatkan kita di makom sebab. Jangan dulu bercita-cita pada makom tajrid yang gak pakai usaha. Begitu kita sudah memahami ini, maka akan melahirkan ketenangan buat kita karena sudah selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu agak ketinggian. Ada enggak bahasa yang lebih sederhana? Gini. Kita ambil contoh ya. Saya pengenlah seperti Mbak Pita. Mbak Pita ini kan pada makom sebab ya. Kenapa? Karena harus siaran nemenin banyak orang kan gitu ya. Ada saya, ada Ustadz Zainul Akmal, kemudian ada nemeni siapa yang bawa sejarah lagi? Tito kan gitu ya. Ini kan namanya makom sebab. Pengen misalnya gitu, Mbak Pita ini bekerja pada makom sebab. Lalu saya adalah makom tajrid, datang ke radio cuman seminggu 2 kali.
Lalu saya bercita-cita, enak kali lah kalau saya seandainya pada kayak Mbak Pita ini, biar bisa siaran tiap hari, bisa ngomong sama pendengar tiap hari, bisa nyampe-nyampekan dakwah-dakwah tiap hari gitu. Nah, keinginan saya pada makom sebab ini adalah menurunkan cita-cita. Kenapa? Karena Allah sudah kasih tempat porsi buat saya. Kau cukup sampaikan dakwah, kata Allah, tapi dalam kondisi yang enak, seminggu 2 kali. Dan kesempatan berbicaranya adalah menyampaikan dakwah yang udah tetap. Senin bicara fikih, Rabu bicara tauhid. Nah, datang Mbak Pita. Maaf, Mbak Pita pengen seperti kayak saya. Ya enaknya lah kayak Ustadz gitu ya. Kalau bisa seminggu 2 kali nyampeinnya bagiannya khusus. Nah, kalau Mbak Pita pengen berada pada makom tajrid kayak saya, itu namanya adalah syahwat yang tersembunyi. Punya keinginan. Padahal Allah meletakkan Mbak Pita pada makom sebab. Sini dulu posisinya. Nanti suatu saat Allah akan pindahkan pada posisi sama seperti saya. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya udah pengalaman gitu. Saya pernah siaran tiap hari, sama seperti Mbak Pita dulu waktu membangun Al-Fatih menyapa. Nah, saya terima keadaan itu sampai suatu saat Allah pindahkan nih khusus untuk Senin sama Rabu. Nah, sekarang saya pada posisi ini yang dikasih oleh Allah, posisinya Senin sama Rabu. Lalu saya pengen nih kayak Mbak Pita. Ini namanya adalah bentuk karakter orang yang menurunkan cita-cita tinggi. Udah dikasih Tuhan kasih sayangnya, kok pengen meninggalkan kasih sayang. Nah, maka artinya ketika kita sudah memahami keadaan kita, ini adalah sebenarnya sinyal keimanan. Paham kita posisi kita. Oh, artinya saya ini harus berada pada makom. Misalnya Mbak Pita, saya berarti pada makom sebab loh Ustadz ya, karena harus tiap hari harus nemanin semuanya. Iya, kalau pada makom sebab, maka yang harus kita lakukan apa? Perbanyak sabar. Kenapa? Karena ujiannya banyak. Setiap narasumber berbeda-beda karakternya. Mbak Pita harus bisa memahami, kan gitu kan. Berbeda-beda juga permintaan pendengar. Nah, itu harus sabar. Tapi begitu setiap bisa dilewati satu demi satu, harus bersyukur. Lalu kemudian ridolah dengan ketentuan Allah. Ridolah saat ini berada pada makom sebab. Saya yang diletakkan oleh Allah pada makom tajrid. Makom tajrid itu apa? Enggak pala repot-repot lagi gitu. Cukup untuk bersiaran, tidak cukup lagi, tidak sibuk megang-megang kondensor ini, kemudian tidak sibuk megang-megang komputer. Ini adalah pada makom tajrid. Nah, siapa yang harus saya lakukan? Saya harus bersyukur. Bersyukur Allah telah naikkan level saya. Dan saya harus bersabar. Jangan lagi pengen untuk turun posisinya gitu. Kenapa? Karena sudah dimuliakan oleh Allah. Dan ridolah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bisa memahami ini, inilah nanti kita akan ditetapkan oleh Allah pada makom yang sering kita dengar namanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah untukmu, tidak Allah menginginkan yang sulit untukmu. Nah, artinya kalau Mbak Pita yang pada makom sebab ini dengan ilmu yang dimiliki, dengan pengalaman yang sudah dimiliki, ini akan mudah. Begitu mau siaran misalnya agak-agak telat 5 menit gitu ya, tapi udah tahu apa yang mau dikerjakan. Kenapa? Karena sudah ada ilmunya. Nah, kalau seandainya bercita-cita lah seperti saya, pengen kali lah ini kayak Ustadz, mungkin Mbak Pita akan kerepotan. Kenapa? Karena setiap saat harus baca buku. Kan gak mungkin cakap-cakapnya itu aja. Kalau pada makom sebab cukup gampang membuka, lalu kemudian mempersilahkan narasumber mendengar, lalu kemudian membuka pertanyaan. Nah, ini adalah makomnya. Makom sebab tadi memang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi itu bisa mempermudah. Saat kapan? Saat kita ada ilmunya. Dan saya ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makom tajrid. Tapi akankah menjadi mudah buat saya? Iya, saat kapan? Saat saya sudah belajar dulu-dulunya, sehingga begitu siaran selalu gampang aja untuk menyampaikan tausiah tadi, kayak kajian-kajian ini. Kenapa gampang menyampaikannya? Karena dulunya sudah ada, udah saya lewati makom sebabnya, belajar dengan lebih banyak. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usar. Ada orang kan pengen dia Mbak Pita, pengennya cerita ini yang paling real gampang aja ya.
pengen lah, misalnya Mbak Pita pengen kayak saya, maka Mbak Pita akan belajar yang lebih giat lagi. Stres lah ngisi di radio ini, stres kali ya, banyak kali yang harus dibaca kan gitu. Nah, itulah yang akan mengalami fase pada posisi inna ma'al usri. So, di balik kesulitan akan datang kemudahan. Tapi sulit dulu, baru kemudian jadi mudah. Nah, ini biasanya buat orang-orang yang cita-citanya terlalu tinggi gitu. Syahwatnya bisa mumpuni. Ini kalau contohnya manusia, ada orang sebenarnya kalau dia mencari 500.000 itu mudah. Tapi dia bercita-cita, syahwatnya tinggi, pengen kalau bisa dapatnya adalah 2.500.000. Dipaksanya dia kerja, jangan jadi sulit. Tapi kesulitan ini lama-lama nanti akan menjadi mudah. Sedangkan yang 500 tadi kalau dia jalani dengan benar-benar dengan ilmunya, dia akan dapat mudah mencari 500.000. Nah, ini adalah dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita saat ini ngalami sulit, kita tinggal tengok, berarti kita berada pada posisi mana ini? Pada posisi bisa jadi karena punya syahwat yang tersembunyi, bisa jadi pada posisi kita ini menurunkan cita-cita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau selaras dengan keinginan Allah, kita lihat makom kita, kedudukan kita ini di mana gitu. Oh, makom saya pada posisi saat ini memang makom sebab harus bekerja. Nikmati pekerjaan tadi. Kenapa? Karena disitulah memang jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buru-buru pengen pindah pada makom tajrid. Oh, kita yang sudah pada makom tajrid ndak pala repot-repot. Jangan pernah bercita-cita pengen pada repot. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan kita pada posisi tersebut. Nah, Ustadz, bagaimana untuk tahu itu? Untuk tahu itu kita lihat posisi kita. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kalau kata guru saya, bahasa kerennya kan, nggak apple to apple lah gitu. Mbak Pita membandingkan diri Mbak Pita dengan saya, atau saya membandingkan diri saya dengan Mbak Pita. Yang apple to apple-nya bagaimana? Saya dulu dengan saya sekarang. Dulu saya kayak mana? Oh gini, sekarang sudah naik peningkatannya. Oh berarti saya ini lebih baik. Apakah pada posisi makom mana ini saya? Oh ternyata Tuhan udah pindahkan. Dulu saya makom sebab, sekarang sudah diletakkan Allah makom tajrid. Maka kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang harus kita pahami, sehingga benar dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali dengan tidak membebani perintah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, disinilah dia menjadi gambaran buat kita. Nah, lalu kemudian doa apa yang mesti kita baca agar kita selalu diarahkan oleh Allah untuk mengikuti keinginannya? Jadi kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, kan pengikutan kita kan adalah Rasul. Bentar lagi kita mau memperingati Maulid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah dalam Quran, tidak ada pada diri Rasul itu kecuali laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Rasul itu ketika pada satu keadaan kepada keadaan yang lain, perpindahan satu keadaan kepada keadaan yang lain, Rasul itu selalu membaca doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ini surah Al-Isra ayat 80 maaf. Surah Al-Isra ayat 80 ya sahabat muslim. Nah, artinya Nabi mengajarkan kepada kita ketika perpindahan satu keadaan kepada keadaan yang lain, jangan lupa baca doa ini. Apakah Rasul mempraktikkan ini? Jawabannya iya. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan umroh, itu dari Madinah ke Mekah, diriwayatkan doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, Rasul selalu berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira.
Nah, Nabi minta supaya dimasukkan dia pada masuk yang benar, tempat yang benar. Dikeluarkan dia dari tempat keluar yang benar dan diberikan kekuasaan yang bisa menolong. Nah, karenanya kita belajarlah kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah mengalami yang namanya keputusasaan. Rasul senantiasa berpegang pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang kepada Allah, maka ia akan ditunjuki jalan yang lurus. Kalau kita belajar dari Rasul, Rasul berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Tidak pernah Rasul itu meninggalkan kota Mekah kecuali atas perintah Allah. Makanya Rasul itu senantiasa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat saat Rasul menyampaikan dakwah ke Taif, itu kan kondisinya Rasul sedang sedih. Paman tercinta berpulang ke rahmatullah, Abu Thalib, istri tercinta berpulang ke rahmatullah. Tapi setelah begitu begitu berpulang, tiba-tiba disuruh oleh Allah menyampaikan dakwah ke Taif. Ketika menyampaikan dakwah ke Taif, ternyata bukan dapat perlakuan yang baik, tapi yang ada adalah dapat perlakuan yang buruk. Ketika di sana menyampaikan dakwah, dilempari Rasulullah SAW dengan kotoran unta yang sangat keras hingga berdarah wajahnya. Ada yang bilang berdarah tumitnya ya, tapi saya tahu itu berdarah wajahnya. Turunlah malaikat Jibril yang sedang berada di langit menampung darah Rasul. Lalu malaikat Jibril seperti manusia yang ini emosian ya, dia bilang, "Muhammad, minta sama Allah agar aku diizinkan memindahkan gunung untuk kutimpakan kepada penduduk Taif ini." Tapi apa jawab Rasul? "Wallahi ya Jibril, demi Allah ya Jibril, innallaha lam yab'asni ta'anan wala la'anan, walakin ba'asani da'iyatan wa rahmah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Demi Allah malaikat Jibril, tidaklah aku diutus oleh Allah menjadi pelaknat dan perusak, akan tetapi aku diutus oleh Allah menjadi pendoa dan penebar rahmat. Ya Allah, tunjuki kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kata ulama, kenapa Rasul berdoa menyatakan pernyataan seperti ini? Karena tidak datang arahan dari Allah untuk melakukan hal tersebut. Yang ada digambarkan bahwa Nabi adalah orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang. Potensi masyarakat Taif akan menjadi beriman itu ada. Maka Nabi berdoa supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pertanyaannya, Ustaz, apa tanda jika kita berada pada makom atau kondisi yang kita alami ini sudah benar? Kata Syekh Majdi As-Sahawi ya, dia mengatakan tanda bahwa kita sedang menempati kondisi atau makom yang benar adalah ketika kita bisa istiqomah dengan amal ibadah dan dimudahkan proses rezeki yang hadir pada diri kita tanpa mengalami kesulitan. Jadi artinya kalau kita berada pada makom sebab, tapi kita akhirnya bisa istiqomah ibadah, lalu proses rezeki kita itu datangnya dengan mudah, itulah pada makom kita. Ketika kita berada pada makom tajrid, diletakkan Allah makom tajrid, kita bisa istiqomah, lalu rezeki kita dimudahkan oleh Allah, itulah makom kita sebenarnya. Jadi misalnya, ini contoh ya, yang real, Mbak Pita misalnya diletakkan Allah makom sebab, bisa istiqomah. Istiqomahnya gimana Ustaz? Setiap mau siaran itu gampang aja, enggak pernah ada kendala, mudah aja mau melakukannya. Dari rumah alhamdulillah sehat walafiat, sampai sini aman, mau siaran nyaman. Ini berarti namanya pada makom sebab, kan gitu ya. Oh berarti ini cocok, rezekinya mudah. Rezeki kan enggak harus duit ya, artinya kemudahan juga bagian dari rezeki. Sama kayak saya juga diberikan kemudahan oleh Allah, bisa istiqomah Senin sampai Rabu. Jarang terjadi hal-hal yang gagal, kecuali Senin kemarin ya, karena berselubaran bahwa ada demo dan sebagainya, akhirnya saya tidak bisa datang gitu ya, karena khawatir ya, karena harus waspada. Sebelumnya berangkat ke Jakarta karena nemenin anak, cuman itu. Tapi selebihnya selama ini bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikemudahan berikan rezeki. Nah, ini adalah pada makom yang cocok dengan saya. Nah, jadi ketika kita sudah diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam beribadah, kemudahan dalam proses rezeki yang hadir tanpa mengalami yang namanya kesulitan, maka itu adalah makom yang tepat untuk kita.
Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi." Siapa yang menuntut ilmu, maka surgalah yang dicarinya. Siapa yang menuntut maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu didasarkan pada ilmu pengetahuan, tahu tentang makom kita, maka surga yang sedang kita cari. Surga itu kebahagiaan. Tapi kalau misalnya yang kita cari itu adalah yang tuntut maksiat, maka ya maksiat itu termasuk tidak melakukan sesuatu dengan ilmu, itu adalah maksiat. Kenapa? Karena segala sesuatu harusnya dilakukan dengan ilmu. Lalu kemudian kesulitanlah yang kita, nerakalah yang kita dapat. Maka diingatkan kepada kita untuk rajin menuntut ilmu. Sehingga istiqomah ibadah, mudah rezeki yang hadir pada diri kita, umumnya itu disebabkan karena ilmu yang dimiliki. Kita hijrah pun setiap hari itu akan menjadi mudah kalau didasari dengan ilmu. Karena Radio Al-Fatih selalu membantu menemani hijrah sahabat muslim setiap hari dengan iringan ilmu. Tapi sekedar catatan, jika kita kesulitan ibadah, ketenangan diri terus menghantui dan tidak lancarnya rezeki yang hadir buat kita, maka khawatirnya kita berada pada lingkaran nafsu yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Artinya kalaulah kita melakukan sesuatu selalu membuat diri kita tidak tenang, sulit buat kita beribadah, rezekinya tidak lancar, jangan-jangan kita berada pada lingkaran nafsu, makomnya tidak tepat dengan kita, tapi terus kita lakukan, ini akan bisa menjadi kemaksiatan. Nah, ini gambaran buat kita bersama. Kalau menyebabkan kita sulit beribadah dengan pekerjaan tersebut, jangan-jangan kita berada pada lingkaran nafsu. Berusahalah kita mencari pekerjaan, mencari kegiatan yang melancarkan ibadah kita, membuat diri kita tenang dan memudahkan rezeki kita hadir di dalam kehidupan ini. Saya kembalikan kepada Mbak Pita, ini barangkali mukaddimah awal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada para pendengar atau ada WhatsApp yang sudah masuk, mari kita bahas bersama. Oke, jadi sahabat muslim, jika ada yang ingin ditanyakan langsung melalui telepon, boleh hubungi di 082172118659. Ini udah langsung masuk Ustadz dari Bu Asi, izin kita jawab ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ibu Asi. Waalaikumsalam. Sehat Uni? Alhamdulillah Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Ustadz, ini pertanyaannya gini, melakukan kesalahan berulang-ulang, itu takdir atau Allah nggak sayang atau teguran gitu? Tidak terasa tapi berulang-ulang gitu Pak Ustadz. Apakah itu teguran? Atau Allah nggak sayang atau macam mana ya Pak Ustadz? Allah nggak sayang. Oke, nanti saya jawab ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, kembali diingatkan untuk sahabat muslim, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan secara langsung boleh hubungi di 0821 72118659. Nah, izin Ustaz ada dari Ibu Haryati Ustaz. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak kali pertanyaan saya sama Ustaz. Ustaz, itu macam mana lah saya menghadapinya semua itu Ustaz? Ya hampir sama pertanyaannya dengan Ibu itu tadi. Rasanya macam mana kita menghadapi supaya hidup kita itu bisa bersabar lah Ustaz. Ya, saya kan juga pernah minta doa sabar sama Ustaz. Jadi untuk menghadapi itu semua tuh macam mana saya harus bersabarnya itu Ustaz. Iya, baik. Supaya kita bisa bersabar ya Bu ya. Baik. Iya Ustaz. Baik, nanti saya jawab. Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Ibu Haryati. Ini selanjutnya dari grup ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Bang Andrian.
Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki. Yang saya tanyakan bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya. Satu lagi Ustaz, bisakah orang yang sekarat melihat sakaratul maut melihat malaikat? Lagunya El Suraya Merantau. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin ini pertanyaannya kita bacakan aja ya Ustaz. Iya. Ya, ini dari Kak Ayu. Assalamualaikum Ustadz, berarti apapun yang diberi kepada umatnya itu sudah ketetapan Allah dan pasti sesuai porsi kemampuan umatnya. Mohon penjelasannya Ustadz, makasih Kak. Berarti kita nggak bisa jadi lebih. Berarti kita nggak bisa jadi lebih walaupun kita ikhtiar dan doa pengen yang lebih. Dan Ustadz, apakah benar kalau suami istri sering bertengkar nggak akur, rezeki jadi sulit ya Ustadz? Terus pernah dengar doa istri nggak akan terkabul untuk suami kalau suami suka bohongi istrinya karena Allah nggak ridho. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, itu dari Kak Ayu ya Ustadz. Oke. Ini dari Bunda Mutiara lagi ngetik Ustadz tapi belum dibaca. Oke, saya jawab dulu ya, Oke, karena Ustadz. ini udah agak lumayan banyak juga. Oke, Baik. Ustadz. Ada Bu Asi, pertanyaannya, kalau kita melakukan kesalahan berulang-ulang, apakah itu teguran ataukah Allah tidak sayang? Jawabannya, ketika kita tahu bahwa kita salah, apakah kita sudah bertobat kepada Allah atau tidak? Kalaulah misalnya kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kesalahan ada pada diri kita. Kenapa? Karena salah itu kita tahu. Maka harusnya yang kita lakukan, kita buat salah nih. Lalu kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Ustadz kejadian lagi melakukan kesalahan, tobat lagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan itbis hayatal hasanata tamuha. Iringilah kebaikan itu dengan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Itbis hayatal hasanata tamuha. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Maka ketika kita buat salah, segera kita bertobat kepada Allah, lakukan amal kebaikan. Kalau misalnya besok terjerumus lagi misalnya Ustadz, kembali lagi tobat terus semuanya. Kenapa? Karena memang kita disuruh setelah buat salah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah sudah buat salah, lalu kemudian kita tidak mau tobat. Tahu kita salah tapi kita tidak mau tobat. Disinilah mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang tidak memberikan hidayah kepada kita. Kalau dibilang Allah tidak sayang, Allah selalu sayang kepada hambanya. Tidak ada istilah Allah tidak sayang. Allah selalu sayang kepada hambanya. Tapi hambanya yang terkadang tidak sayang kepada Allah. Kenapa dikatakan Allah selalu sayang kepada hambanya Ustadz? Karena Allah berikan Al-Quran. Berikan contoh figuritas yang layak dicontoh adalah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan ajaran Al-Quran? Sudahkah kita mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Kalau kita tidak mengikut, berarti kita yang tidak sayang kepada Allah. Allah sayang kepada kita. Allah kasih contoh, Allah kasih bukti buat kita. Nah, jadi sehingga itulah yang harusnya kita lakukan. Kita tirulah misalnya akhlaknya Rasul. Kita lakukanlah apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, pertanyaan Bu Ati, bagaimana supaya kita bisa sabar Ustaz? Kata Umar bin Khattab, wallahi ma batalaitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya arba'u ni'am. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, tidaklah aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan di dalam ujian itu ada 4 kenikmatan. Jadi supaya kita bisa bersabar, pahami di dalam ujian itu ada 4 nikmat, kata Umar bin Khattab. Yang pertama, Islam takun fidini. Selama ujian itu tidak menimpa agamaku, maka aku masih layak bersyukur kepada Allah. Selama kehidupan itu tidak mengganggu kita beribadah kepada Allah, harusnya kita bersyukur. Ya, nggak ganggu ibadah maksudnya Ustaz, masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa kita taat sama suami, masih bisa kita jaga aurat kita, maka di situ kita masih bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Islam takun muhramar ridha. Selama ujian itu tidak menutupi keridhaan Allah, maka kita masih layak bersyukur. Artinya kita masih bisa munajat, masih bisa mengadu, masih sadar kita bahwa ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, layak kita bersyukur. Kenapa? Karena kita paham tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Lalu kemudian, Islam takun ghairu mukallafi bi. Selama ujian yang dihadirkan oleh Allah itu masih sanggup kita lewati, maka kita masih layak bersyukur. Ternyata kok masih sanggup. Dan ujian itu kita harus paham. Ujian itu ada awal, ada akhirnya.
Tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Semua ada awal, ada akhir. Kita siaran ada awal, ada akhirnya. Jam 9 sampai jam 10. Butuh sabar nggak Ustaz? Butuh sabar. Ketika nyampaikan tausiah butuh sabar. Mbak Pita butuh sabar. Ini Ustaz nih nyakapnya kemana-mana lah gitu ya. Tapi tetap harus sabar dan sambil bersyukur. Ya Alhamdulillah udah setengah 10, udah 10 kurang 15, berarti 15 menit lagi Ustaz nih selesai. Alhamdulillah 45 menit udah lewat. Nah ini artinya kita harus bisa mengiringi syukur. Ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah hari demi hari itu akan berkurang. Dan itu maka ketika berkurangnya kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang enggak pakai limit. Semua ada limitnya. Kita punya anak kecil. Mbak Ayu mungkin anaknya kecil ya, gitu ngurusin anak gitu. Datang sakit kepalanya kan gitu kan. Wih, enggak ada. Tapi ingat, umur anak itu semakin dia besar, semakin tidak akan merepotkan kita nanti. Malah kita yang kadang-kadang minta direpotkan sama anak. Nah ini artinya mengajarkan kepada kita bahwa ujian itu ada limitnya. Kita ingat aja bahwa ujian itu ada limitnya. Berarti makin berkurang maka nanti dia akan selesai. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya ini fana, yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami aja bahwa ujian kita itu ada limitnya, ada batasnya. Ini arjus sawaba 'alaiha. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, aku masih layak bersyukur karena Allah sedang siapkan pahala besar untukku. Pahala sabar menikmati ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu diberikan kepada semua orang. Bisa jadi pahala itu hanya diberikan kepada kita. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan Bang Andrean, bukti Allah melindungi hambanya apa? Dia dikasih Allah kesempatan menuntut ilmu. Mangkana yuridillahu khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan terkait dengan agamanya. Artinya dia diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Lalu kemudian apakah orang sakaratul maut bisa melihat malaikat? Saya belum paham yang ini Bang Rian. Jadi belum tahu saya apakah orang sakaratul maut itu bisa melihat malaikat atau tidak. Saya enggak tahu kalau yang ini ya. Belum pernah baca referensi satu, yang kedua saya juga belum mati, jadi saya belum tahu itu jawabannya ya. Baik, yang kedua, Bu Ayu, apakah yang diberikan oleh Allah sesuai kepada kita ini sesuai ketentuan Allah? Iya, berarti kita tidak bisa meningkatkan value kuantitasnya tidak bisa, kualitasnya bisa. Kenapa? Karena semuanya udah diatur oleh Allah. Kita mau mati-matian, kalau memang batas rezeki kita hari ini cuma dapat 100 ya 100. Mau mati-matian kita memang 100 dapat. Tapi value-nya, nilainya, kualitasnya bisa melebihi dari itu. Apa itu? Ketika kita bekerja, kita bersabar, siap segala sesuatu, kita bisa syukuri, maka itu nilainya lebih. Tapi kalau nominalnya, kuantitasnya itu tetap segitu, nggak bisa kita paksakan. Nah, kalau kita paksakan nanti mungkin bisa jadi akan disampaikan oleh Allah, tapi habis itu jadi menderita. Mohon maaf, ini sekedar contoh. Ya misalnya ada orang kaya kali, tunjukkannya lah semua barang-barang yang hebat itu, tapi ternyata itu bukan dari jalan yang baik. Selenyap gampang aja Allah mencabutnya. Ada Fir'aun yang hebat, tekor juga dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj, Ustaz. Iya, itu istidraj. Nah, istidraj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ya, yang kayak gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa kita diberikan oleh Allah kuantitasnya, jumlahnya memang segitu, iya. Bisa kita lebih-lebihkan, enggak bisa. Tapi kualitasnya bisa. Saat kapan? Saat kita barengi dengan sabar, dengan syukur, dengan ridho, lalu dengan sifat-sifat akhlak yang terpuji. Kita jadikan itu ladang sebagai ladang amal. Kita di radio ini Mbak Pita, saya bisa nggak menambah lagi jam waktu? Belum tentu bisa. Memang sudah ditentukan oleh Allah 2. Saya bilang Mbak, saya mau siaran lah, masa cuma Senin sama Rabu, bisa Jumat nggak? Kehendak Allah menyatakan saya cuma 2. Lalu diputuskan sama radio, nggak bisa Ustaz, hari Jumat sudah ada kegiatannya ini. Artinya nggak bisa saya memanfaatkan dengan
Mohon maaf, saya tidak bisa menambah kuantitasnya, tapi kualitasnya bisa. Bisa. Bagaimana? Setiap kali saya siaran, saya punya persiapan. Saya sampaikan adalah hal-hal yang terbaik. Begitu yang saya sampaikan itu adalah tepat dan itu pas misalnya waktunya dan bermanfaat buat pendengar, disitulah nilai kualitas dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata saya masuk aja jam 9 sampai jam 10 saya cakap biasa-biasa aja, itulah kualitas saya. Tapi bisa nggak saya meningkatkannya? Bisa, saat saya memanfaatkan durasi tadi dengan terus meningkatkan ilmu, menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Tambahlah value-nya, jadi nilainya lebih. Lalu kemudian Ustaz, apakah suami istri kalau bertengkar itu rezekinya jadi sulit? Jawabannya iya, karena dia menderita. Yang namanya orang bertengkar pasti pengen kayak mana ini bisa kalahkan. Mohon maaf, orang yang demo itu rezekinya jadi sulit. Iya. Kenapa? Karena terakhir banyak biaya yang dikeluarkan. Yang dilawan banyak keluar duitnya, yang melawan banyak keluar duitnya. Harusnya, mohon maaf, nih contoh nih orang demo, dia demo nih, seperti contoh, harusnya dia nggak keluar banyak, cuman di kampus, akhirnya keluar minyaknya banyak, harus datang ke tempat sana, naruh kendaraan, harusnya dia nggak jalan jauh, gara-gara pawe rame-rame jalan jauh kan gitu kan. Jadi kan ada rezeki yang dipersulit kan gitu kan. Nah buat misalnya yang ini saling lawan, tidak saling menerima gitu, ditentang, apakah nggak habis biaya banyak? Habis biaya banyak. Maka yang namanya pertengkaran itu memang akan membuat rezeki jadi sulit. Maka tinggal tahu aja posisi kita. Posisi kita ini cocoknya di mana gitu. Ya kalau kita sebagai istri ya kita lihat apakah pantas suami dilawan atau tidak. Oh kita tidak punya kuasa, kita nasihatin. Oh tidak bisa Ustaz, kita doakan. Jangan sampai kita lawan. Kenapa? Karena kalau memang itu bisa mempersulit rezeki. Kita harus paham di dalam Quran Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kau tidak dapat menunjuki siapa yang kau inginkan, tetapi Allah menunjuki siapa yang dia mau. Mau ngotot kayak manapun kita, kalau Allah tidak kasih hidayah sama suami, nggak bisa. Begitu juga suami, mau kayak manapun dia marahnya sama istrinya, kalau Allah tidak kasih hidayah sama istrinya, tetap aja istrinya melawan, nggak bisa. Maka kita harus paham, tugas kita adalah menyampaikan hal yang baik. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah, termasuk hidayah. Itu barangkali jawaban saya Mbak Pita, mudah-mudahan terwakili ya buat sahabat muslim yang bertanya. Iya, ini tadi dari Bunda Mutiara Ustaz udah masuk. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang laki-laki yang nggak bisa sholat Jumat dikarenakan masjid jauh dan khawatir ketinggalan masuk kerja, bolehkah sholat zuhur seperti biasa Ustaz? Ya, itu Ustaz. Baik, uzurnya sebab apa gitu? Pertanyaannya uzurnya dulu. Itu kan ada uzurnya. Sholat Jumat itu wajib buat laki-laki. Sekarang dia keluar kerjaan jam berapa gitu. Kira-kira jalan dia dari situ ke tempat pekerjaannya berapa lama. Nah, itu harus ada ukuran yang tidak bisa dihukumkan secara general. Tidak bisa dihukumkan. Dilihat kasusnya. Oh misalnya dia satpam Ustadz. Satpam yang memang kerja di siang hari. Ya kalau sholat Jumat itu diikutin Ustadz, itu keluar dari kompleknya atau misal dari pekerjaannya itu memakan waktu 25 menit. 25 menit ini sangat mungkin buat pencuri masuk. Maka kalau yang kayak gini, ini kasuistik, nggak semua orang bisa ngalamin. Boleh buat dia untuk tidak sholat Jumat diganti jadi sholat zuhur. Tapi kalau misalnya dia keluar dari kerjaan jam berapa Ustadz? Jam 12. Lalu kemudian nanti masuk lagi jam berapa? Oh dia masuk lagi nanti jam 1:30. Berarti masih punya waktu. Begitu siap sholat dia langsung pergi. Jangan lagi dia ikut jikir. Yang kedua dia cari mana masjid yang barangkali waktu pelaksanaan sholatnya cepat. Itu dia cari dulu, ikhtiar dulu dia. Oh masjid ini nggak lama-lama ini khotibnya. Yaudah pilih dia sholatnya di situ. Yang penting begitu siap dia segera balik. Jadi kasus yang ditanyakan ini tidak bisa dijawab secara general, secara umum. Dilihat kasusnya. Kalau memang dia seorang security yang mungkin sulit buat dia untuk meninggalkan pos penjagaannya, ya mau tidak mau dia harus jadi sholat
Sholat zuhur. Cuman kalau misalnya dia sedang tidak dinas, jangan dia sholat zuhur, haram. Dia harus menjadi sholat Jumat. Ini kan kasuistik, insidentil namanya. Kalau yang tadi itu pertanyaannya misalnya kebiasaannya hari apa? Oh, dia keluar jam 12 Ustadz. Oke, sholat zuhur jam berapa? Oh, 12:30. Khotibnya dicari. Kira-kira ada nggak khutbah yang masjid yang cepat? Jangan mesti yang dekat, yang cepat. Kalau ada yang cepat, maka segeralah dia melakukan itu. Nah, kalau misalnya Ustadz, ternyata dia di selama ini cepat. Tiba-tiba ini khotibnya lama Ustadz, lama kali. Ini bagaimana? Ini barulah kondisinya boleh buat dia untuk sholat zuhur. Udah sampai dia di masjid itu, ditengoknya ini lama kali, mau tidak mau karena dia harus balik kerja, maka dia memilih sholat zuhur. Tapi ini tidak boleh rutin. Ketika dia sudah nyaman, baliklah dia untuk melakukan sholat Jumat. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Kata kaidah fikih, hajat menempati tempat darurat. Itu jawaban saya Mbak Pita. Iya tadi itu ya Bunda Mutiara. Tadi Bunda Mutiara lagi ngetik nih Ustadz. Mungkin ada penjelasan lainnya. Nah ini tadi dari Opung Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus sekali tausiah Ustadz pagi ini. Opung tetap dengar. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Ya Opung. Terus Ustadz ini ada satu pertanyaan. Bagaimana menjaga hati agar tetap ridho ketika apa yang Allah tetapkan jauh dari apa yang kita inginkan? Yang harus kita pahami bahwa yang terjadi di muka bumi ini hanya kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi kita harus ridho. Tapi dijadikan itu ilmu. Oh kalau kayak gini Allah tidak suka, maka jangan dibuat lagi. Kan gitu. Kalau kita belajar kepada para nabi itu tidak ada yang buat salah 2 kali. Kita orang awam yang buat salah 2 kali. Mohon maaf, contoh Nabi Adam makan buah khuldi. Jangan dekati pohon, bukannya dekati dimakan. Sekali aja itu. Pernah kejadian 2 kali? Enggak. Salah boleh, tapi berulang salah itu yang salah. Jadi kita harus jadikan itu ilmu. Ini kenapa aku terjebak pada kemaksiatan? Kita kaji, sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Sebisa mungkinlah kita menjauhkan diri dari sebab-sebab yang jenisnya seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya biar kita menjadi orang yang akan menjadi orang baik. Pertanyaan itu tadi Mbak Pita ya. Yeah. Jadi biar supaya jangan terjerumus, misalnya kita terjerumus, kita pahami sebabnya apa gitu. Sebabnya biar supaya jangan kejadian dua kali. Kadang-kadang kan kita kejadian 2 kali lalu kita salah-salahkan, ini udah kehendak Tuhan. Kata Allah enggak, kau udah kukasih ilmu. Itulah makna dari inna ma'al usri yusra. Kesulitan kan ketika kita ngalami penderitaan. Ya kita pelajarilah penderitanya sebabnya apa. 1, 2, 3. Ya jangan dulu dilakukan. Jangan dulu. Sebisa mungkin untuk tidak dilakukan lagi. Maka yang ada adalah kita merasakan mudah. Itu dia. Iya mungkin udah nggak ada lagi nih pertanyaan Ustaz. Mungkin kita bisa sampai ke kesimpulan Ustaz. Iya, sampai pada kesimpulannya sahabat muslim, kita pahami makom kita. Kalau kita adalah makom sebab yang memang harus berikhtiar, jangan pernah bercita-cita pengen cepat dapat hasil, duduk-duduk dapat hasil, passive income kayak orang kan gitu ya Mbak Pita ya. Duduk-duduk uangnya ngalir gitu ya, jangan. Kalau memang kita pada makom sebab, nikmati makom sebab itu, jalani makom sebab. Kalau sedang kita berada pada makom tajrid, artinya ndak pala repot-repot, pahami kondisi makom tajrid tadi. Jangan pernah memaksa diri untuk pindah ke makom sebab. Karena segala sesuatu itu yang bisa memindahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah memindahkan kita pada makom yang tepat buat kita dan kita siap untuk melakukannya. Itu jawaban dari saya. Iya Ustaz. Ini tadi ada tambahan Ustaz. Lagi kerjanya pindah-pindah Ustaz di Medan Podomoro. Jadi nggak tahu keadaan khotib lama atau enggak. Itu kata Bunda Mutiara. Iya. Dalam keadaannya. Intinya begini, selama dia bekerja itu waktunya memang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat, berarti dia harus sholat zuhur. Tapi kalau misalnya dia bisa sholat Jumat, haram buat dia untuk melakukan sholat zuhur. Cuman itu yang bisa saya jawab, karena saya tidak tahu kasusnya ini detailnya seperti apa. Saya cuma bisa mencontohkan seperti kejadian security tadi. Baik. Iya.
Jadi sahabat muslim, terima kasih sudah bertanya ya sahabat muslim. Izinkan kita untuk closing ya sahabat muslim. Nah, alhamdulillah senang sekali pagi ini kita bisa kembali bertemu di program Hikmah Pagi ya sahabat muslim. Semoga apa yang udah kita pelajari, yang udah disampaikan Ustadz menjadi manfaat untuk kita semua. Kita belajar bahwa hidup akan terasa ringan ketika selaras dengan keinginan Allah. Karena apa yang Allah inginkan untuk hambanya pastilah yang terbaik, meski kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Semoga ilmu hari ini membuat kita semakin ikhlas, lebih tawakal dan lebih menerima setiap takdirnya dengan hati yang lapang. Sahabat muslim, jangan lupa nanti Tito akan bersiaran di jam 2 sampai dengan jam 3. Tito akan ngebahas tentang dinasti Safawiyah sahabat muslim. Nah, jadi jangan lewatkan sahabat muslim. Kami dari Radio Al-Fatih mohon maaf jika ada salah kata dengan penyampaian. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di Radio Muslim Al-Fatih 107,3 FM. Dan ikuti terus sosial media kami di Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify dengan username @radioalfatih, serta dengarkan streaming kita di alfatih-media.com. Sampai jumpa di Hikmah Pagi berikutnya. Vita dan Ustadz pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.